Selagi kita masih hidup di dunia ini, maka hidup kita hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Shalom, Naposo menginspirasi. Senang sekali kita bisa bertemu lagi untuk bersama-sama membahas firman Tuhan. Yuk ambil posisi terbaiknya dan izinkan Tuhan untuk berbicara dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas hari baru yang boleh kami sambut pagi ini. Kini kami ingin belajar firman-Mu, kiranya Tuhan yang ajar kami dan bimbing kami dengan hikmat dan kebijaksanaan. Amin. Naposo yang menginspirasi, apakah kesibukan teman-teman saat ini? Seseorang yang aktif organisasi, tekun berkuliah, atau pekerja yang giat di perusahaan? Mungkin pemimpin di dalam bisnisnya pribadi? Nah, melalui kegiatan sehari-hari tersebut, kita akan belajar satu hal tentang hidup seperti yang Tuhan ingini. Mari kita buka 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Isinya begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Teman-teman, dimanapun kita ditempatkan saat ini, percayalah, kita sedang diutus oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya, untuk berbuah dan menjadi berkat di tempat kita masing-masing. Mungkin beberapa dari teman-teman sedang mengemban tanggung jawab besar dalam hidup, atau sangat giat di dalam kegiatan pelayanan di rumah Tuhan. Namun, mari kita istirahat sebentar dan bertanya, apakah ini mendekatkanmu dengan Tuhan, atau malah semakin menjauhkanmu darinya? Apakah pekerjaanmu membuatmu saking sibuknya dan menggebu-gebu, memberikan yang terbaik untuk dunia, tapi malah kian menjauh dan perlahan melupakan Tuhan? Dari ayat 15 kita bisa belajar, orang yang tidak membangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari, tidak akan mungkin bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setiap hari, kita harus mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah kenapa penting bagi setiap kita untuk mengambil waktu, entah itu pagi, siang, maupun malam hari, untuk membaca firman Tuhan secara terus-menerus. Dengan membaca dan merenungkan setiap hari, maka hati dan pikiran kita akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Dari situlah kita mendapat hikmat untuk mengerti kehendak Tuhan. Mulai dari hari ini, mari kita tanamkan satu hal, yaitu apapun yang kita lakukan, awalilah dengan pertanyaan, apakah semua ini sudah sesuai dengan maunya Tuhan? Kehendak Allah adalah agar orang percaya hidup dipimpin Roh Kudus dan mengalami pertumbuhan iman. Sekalipun banyak persoalan, tantangan, dan masalah yang harus dihadapi, kita tidak akan pernah takut. Itulah kenapa sebagai orang percaya, kita harus memiliki prinsip hidup yang benar. Apa itu prinsip hidup yang benar? Yaitu, selagi kita masih hidup di dunia ini, maka hidup kita hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi diulangi ya, selagi kita masih hidup di dunia ini, maka hidup kita hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Kiranya kebenaran ini membuka mata hati dan pikiran kita bahwa kita harus hidup menurut kehendak Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa teman-teman.
Bapa di sorga, terima kasih atas pengajaran yang kami terima hari ini. Kami jadi merenung lagi Tuhan, apa yang setiap hari kami kerjakan sudah sesuai dengan maunya Tuhan, atau ini benar-benar hanya kegiatan dari kedagingan kami semata. Ampuni kami Tuhan, di mana kami sering mengandalkan diri sendiri dan tidak melibatkan penyertaan Tuhan di dalam aktivitas kami. Kami mau Bapa, mulai hari ini untuk memulai hidup baru, yaitu dengan berjalan bersama Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin kami dengan hikmat dan kebijaksanaan. Amin. Terima kasih teman-teman, selamat melakukan kehendak Tuhan. Shalom.